Hai, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian pada sehat-sehat ya. Kali ini diriku mau sharing gimana sih punya mertua orang bule. Enak gak sih punya mertua orang bule? Mertua bule itu suka ikut campur gak sih kak dalam rumah tangga anak-anaknya? Gimana sih kak rasanya? Canggung gak kak? Harus hormat banget gak? Kan pasti penasaran ya kan? Jadi juga gak pernah ngebayangin sih punya mertua bule gitu kan. Tiba-tiba dapat aja gitu. Jadi nanti di video terakhir gue bakal share juga video saat kita lagi masak bareng. So, jadi teman-teman, nah bule itu nggak sekedar bule ya teman-teman. Jadi tiap orang punya karakter masing-masing. Jadi tergantung dari karakternya, kepribadiannya, dan tergantung juga dari budayanya. Jadi contoh misalnya, ini sebenarnya pemikiran stereotip sih, yang gue itu sebenarnya juga gue tipikal orang yang nggak suka berpikir stereotip, karena gue juga nggak suka kalau orang lain itu berpikir gue itu sama seperti orang Indonesia yang lainnya. Jadi setiap orang tuh beda-beda gitu loh, nggak bisa kita samaratakan. Jadi setiap orang itu punya kepribadian, punya karakter masing-masing, punya kebiasaan yang berbeda-beda. Bisa aja misal gue orang Indonesia tapi gue nggak suka molor. Gue bukan molor tidur ya, tapi gue nggak suka kalau misalnya terlambat atau apapun. Gue nggak suka dari dulu ya. Gue masih ingat banget zaman waktu pelayanan. Gue ada pelayanan juga waktu dulu di gereja. Itu gue pernah marah banget sama salah satu gitaris kita. Mungkin dia kemungkinan besar dia masih ingat waktu itu gue marah banget karena gue nunggu 30 menit gak ada yang datang sama sekali. Waktu gue marah besar, gue on time. Gue tipikal orang yang sukanya tuh janganlah biarkan orang lain tuh menunggu gitu. Jadi gue intinya tuh gue nggak suka kalau orang tuh berpikir stereotip tentang orang lain hanya karena dia orang Eropa, pasti dia kayak gini. Dia orang Indonesia, dia pasti kayak gini. Dia orang Amerika, dia pasti kayak gini. Jadi nggak semua teman-teman aku, no, big no. Nah jadi gimana kak, mertua bule itu kayak gimana kak? Nah mertua bule itu tergantung teman-teman. Tergantung apa kak? Tergantung. Mertua bule tergantung. Kalau di Eropa ya, kalau di Eropa secara keseluruhan biasanya itu mungkin karena budayanya kali ya. Jadi kalau kalian lihat budayanya negara-negara Eropa yang ke bawah, yang semakin panas, semakin yang tempat-tempat buat holiday lain sebagainya, contohnya Spanyol, Itali, Yunani. Jadi negara-negara yang panas-panas biasanya itu budayanya itu mirip-mirip, tapi budayanya mereka beda banget sama budayanya orang Jerman atau orang-orang dari negara-negara yang ke arah utara. Negara-negara utara tuh apa aja kak? Negara-negara utara tuh Jerman, Belanda, Belgia, dan ke atas Denmark dan teman-temannya. Jadi dari situ tuh budayanya udah beda. Jadi sikap dan perilaku mereka tuh juga beda. Nah kalau emaknya si Bang Brewok baik banget sih. Jadi mamanya Bang Brewok itu adalah campuran jadi dia ada Polandnya gitu, ada campuran dari negara Poland gitu. Dan tapi lama dari dia muda dia udah di Jerman gitu. Budayanya juga udah budaya sini gitu. Jadi sebenarnya itu ya kalau yang gue tahu ya, kalau dari cerita kayak denger aja gitu kan dari teman-teman yang sudah nikah juga, mertuanya begini begitu, terlalu saklek. Kalau misalnya di sini tuh bersihan banget teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah kalau yang diriku dapat cerita-cerita dari teman-teman yang lain, biasanya tuh mama mertua mereka itu yang kayak ini kadang-kadang kalau mampir ke rumah apa gitu, lihat ini kenapa nggak dicuci, kayak nanya gitu. Ini kenapa, kayak misalnya contohnya gorden gitu, atau misalnya apa kotor sedikit gitu, ini kenapa nggak dicuci. Pokoknya kayak nanya-nanya kayak gitulah, yang kayak kalau mamanya Bang Dao nggak tahu kenapa dia beda banget. Dia nggak terlalu suka ikut campur sih, dia baik kok. Baik banget orangnya. Jadi jujur diriku bersyukur sih. Cuman dia sensitif orangnya, kayaknya lebih sensitif daripada gue gitu kan. Waktu gue balik ke Indo dia nangis dong. Jadi gue kayak ikutan sedih. Tapi dia baik banget. Dia baik, ramah, dia nggak terlalu suka ikut campur. Nah kalau mertua orang bule itu ya mereka tuh pada cuek biasanya, tapi tergantung juga gimana gitu kan. Kalau bule Eropa yang ke atas ini, yang kayak Jerman, Poland,
dan nggak stereotip juga ya, nggak semua tapi kebanyakan. Jadi kebanyakan mereka tuh cuek. Misal contohnya pacarnya anaknya datang, misal gue atau enggak istrinya anaknya datang gitu ya ke rumah, mau duduk petingkrangan kayak gimana pun, mau duduk kayak gimana pun, mau sambil selonjoran juga ya udah biasa aja gitu. Bahkan ya gue tiap kali datang ke rumah emaknya si Bang Brewok ini ya, kita tuh biasanya malam tuh kan keluar sama adiknya dia, jadi keluar sama yang muda-muda aja, kita keluar gitu, pulang tengah malam, terus paginya tuh tidurnya tuh sampai kayak kadang-kadang tidurnya sampai jam 8 jam 9 gitu kan. Biasanya kalau sama mertua malu gitu kan. Ini enggak, aku bangun waktu itu pernah diriku bangun tuh jam 8 gitu, jam 8 bangun, mandi jam 9 tuh baru keluar kamar. Kok pagi banget bangunnya? Pagi banget teman-teman. Ya begitulah teman-teman. Jadi ya kalau lagi liburan sih, maksudnya kalau lagi liburan kita lagi free time sebenarnya sama mereka tuh ya udah nggak apa-apa, kamu mau tidur lama juga nggak apa-apa. Yang di sini itu mereka mengajarkan lebih ke kamu tahu tanggung jawab sendiri, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, nggak ribet kayak gitu sih. Cuma ada juga yang mertua sini tuh juga yang ribet, jadi beda-beda teman-teman. Kebetulan gue dapatnya yang nggak ribet. Bahkan ya biasanya kan kalau anak mantu kan harusnya melayani mertua gitu ya kan. Biasanya kan kalau anak mantu kan melayani mertua gitu ya kan kalau di Indonesia. Di sini enggak teman-teman, di sini enggak. Gue sadar diri sih, gue selalu ngebantuin. Kalau emaknya lagi di dapur, emaknya lagi bikin apapun, gue selalu ngebantuin. Cuman kalau misalnya contohnya kayak sarapan gitu ya, kadang itu ya kita keluar dari kamar itu sarapan tuh selesai, udah rapi, meja tuh udah siap, terus ditanyain lagi sama emaknya, kamu minum apa Sheila? Mau minum kopi atau mau aku bikinin teh? Gue kayak gue selalu bilang ke dia, gue selalu bilang ke emaknya Bang Teo, tenang, diriku bisa bikin sendiri kok, nggak apa-apa, santai, diriku bisa bikin sendiri kok. Jadi benar-benar kayak nggak mau ngerepotin dan nggak sungkan, nggak tahu ya, mungkin karena kita orang Indonesia yang biasanya terdidik ya, kayak di otak kita tuh yang kayak menantu kan biasanya yang harusnya melayani mertuanya gitu ya kan, yang kayak hormati orang yang lebih tua kayak gitu kan, yang pokoknya budaya kita banget lah, budaya Indonesia banget. Jadi saat gue dilayani sama mertua itu rasanya tuh kayak canggung banget, gue tuh nggak bisa. Dan kayak misalnya dia lagi masak gitu ya, atau dia lagi di dapur beresin dapur, gue bantuin gitu kan, sini nggak apa-apa, nggak usah, dia bilang gitu nggak usah. Terus kalau misalnya habis selesai makan, habis selesai sarapan, habis selesai makan malam, makan siang makan malam, gue mau bantuin, gue mau angkat piring gue sendiri bukan piring orang lain, piring gue sendiri sama Bang Brewok biasanya gue angkat bareng gitu ya, langsung diambil sama bapaknya, sini duduk aja. Jadi gue kayak bener-bener dilayani banget sama mertua. Jadi begitulah teman-teman, gue juga bingung jelasinnya, tapi intinya mertua di sini tuh beda banget. Atau mungkin cuma mertua gue kayak gitu ya, gue nggak tahu juga. Ya, nanti kita bakal mungkin share sama teman-teman yang lain, atau ajakin join teman-teman yang lain untuk kita ngebahas tentang ini kan, gimana sih mertua mereka itu gitu ya kan. Sebenarnya kalau rempongnya sih ada, emaknya itu sayang banget sama Bang Brewok. Atau ya Bang Brewok tuh kesayangan di mana-mana sih, di tempat kerja dia kesayangan, dia di rumah juga, di keluarga dia kesayangan. Gue juga nggak paham, jadi kayak susah ya menikah sama orang yang disayang banget gitu kan, di mana-mana. Emaknya rada sensitif, jadi kayak kalau yang dari awal tuh gue ngerasa kayak dia tuh takut kehilangan anaknya gitu loh, dia takut kehilangan Bang Brewok, dia takut kalau gue ngambil anaknya dan anaknya nggak datang kunjungi dia lagi atau nggak telepon dia dan sebagainya. Padahal gue selalu santai kok, bahkan gue selalu ngingetin telepon mama, jangan lupa telepon emak kau ya, nanti emak kau sedih-sedih lagi ya kan. Gue selalu ngingetin, jadi gue nggak pernah ada masalah soal itu. Sampai lama-lama akhirnya lama-kelamaan kayak dia ngerti kok kalau misalnya gue nggak ada pemikiran yang kayak gitu, yang kayak ngelarang dia emaknya lah atau lain sebagainya. Kayaknya dia semakin terbiasa, maksudnya dia ngerti dan dia udah mulai kenal gue gitu. Jadi waktu awal-awal aja sih kayak gitu. Terus apa lagi ya,
zaman sama mantan juga kayak gitu. Momen tuh ya. Dan dulu sama mantan orang Jerman juga, dikenalin juga sama orang tuanya kan, jadi sempet ke orang tuanya juga, kita pernah sarapan bareng juga sama mantan itu juga, sama orang tuanya. Bahkan waktu itu kan kita habis sarapan duduk di teras gitu kan, terus habis itu maknya bilang, kamu kalau mau rebahan aja. Jadi kayak rebahan di rumah orang tuanya pacar nih pada saat itu kan, mikirnya di rumah orang tuanya pacar, rebahan di teras rumahnya gitu kan. Aduh, betapa sungkannya diriku, nggak tahu ya, gue rasanya kayak sungkan banget sebagai, nggak tahu ya, kita mungkin karena kita terlahir di Indonesia, kita besar di Indonesia, budaya kita beda, jadi kayak rasa sungkan itu masih ada. Dan gue bilang enggak, bahkan sampai diambilin bantal dan lain sebagainya gitu kan, buat supaya bisa rebahan tiduran di teras. Jadi ada kayak apa sih liga tuh bahasa Indonesia, jadi kayak ada yang biasanya ada di pantai-pantai itu ada di terasnya mereka, jadi kita bisa rebahan di situ pakai bantal dan lain sebagainya gitu loh. Ada itu kan, jadi tetap aja gue nggak mau, enggak usah, aku duduk aja, aku bilang gitu kan. Jadi sebenarnya lucu sih pengalaman-pengalamannya kayak gitu. Jadi kayak jadi belajar gitu, maksudnya belajar mengenal budaya orang sini tuh ternyata simple, cuek. Cuman kadang itu mereka juga merasa lucu kalau kita aneh-aneh kayaknya gitu. Gitu teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saran sih buat kalian yang lagi dekat sama bule, yang lagi PDKT sama keluarganya, jangan di depan langsung SKSD dan lain sebagainya, karena buat mereka itu canggung. Itu bule-bule di sini tuh biasanya kayak video gue yang sebelumnya, mereka bilang teman itu saat mereka udah kenal bertahun-tahun. Jadi kalau kalian baru ketemu 1 kali 2 kali, jadilah diri kalian sendiri, tetap sopan, tetap ramah. Jadi diri kalian sendiri aja lah, gak usah yang SKSD gimana gitu. Jangan, nanti malah merusak image kalian. Aduh, gitu teman-teman. Jadi slow aja, slow but sure. Jadi perlahan tapi pasti ya teman-teman gitu. Jadi kemarin nih kita bikin sama emaknya Bang Brewo, aku bilang kemarin waktu dia lagi bikin makanan khas Poland, yang pernah dibikin Abang Brewo juga, gue izin sama dia, gue bikin video ya, boleh kan? Habis itu dia bilang jangan, aku habis potong rambut, kependekan rambutku, dia bilang gitu. Kependekan rambutnya, jadi dia karena rambutnya kependekan dia nggak mau, dia nggak pede. Padahal aku bilang cantik-cantik aja kok, orang nggak apa-apa. Jadi kalau kita udah mulai lama kenal sama orang sini, bercanda juga nggak apa-apa kok. Jadi dibuat relax aja, diajakin bercanda, lama-lama juga lumer juga, lama-lama juga mereka meleleh teman-teman. Ya kasih sedikit kado gitu teman-teman, kado apapun lah, terserah, kado dari Indo kayak apapun lah, atau enggak kalian suka cari-cari tahu apa yang mereka suka gitu kan, cari-cari tahu aja apa yang mereka suka, kasih aja kado gitu. Lama-lama pasti leleh, karena orang sini itu tidak gampang kasih kado teman-teman. Jadi kalau kalian kasih kado, mereka biasanya tuh bertanya-tanya, kenapa ya dia kasih kado ya, apa yang dia mau ini? Bilang aja bukan buat apa-apa kok, cuma mau kasih kado aja gitu. Ya memang diriku juga sukanya begitu sih. Jadi kayak kasih penik-penik kecil, apapun itu, makanan bikinan sendiri dan lain sebagainya, gue suka kayak gitu. Jadi mungkin karena itu juga jadi emaknya jadi percaya dan suka sama gue juga, nggak bisa jadi gitu teman-teman. Gitu sih. Schön. Nein. Warum denn nicht? Nein, die hat zu kurze. Wunderschön, ey. Dat is te warm in Nederland. Nein. Ja, doch. Das sagt ihr doch. Das ist nicht schrecklich. Unglaublich schrecklich. Oh Mann. Schön. So, das ist die richtige, wie heißt das nochmal?
Pierogi, ja. Pierogi. Das ist ein Original, nicht wie was Jarek gemacht hat. Hat auch original gemacht. Nur alles Mann.